Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah kajian antara perbedaan wudhu dengan tayamum. Yang pertama, wudhu itu pakai air, sedangkan tayamum pakai debu. Yang nomor kedua, dalam wudhu airnya tidak perlu ada dimaksud, tapi pada tayamum debunya wajib dimaksud. Yang nomor ketiga, pada wudhu kagak perlu masuk waktu bagi orang yang sehat, tetapi pada tayamum wajib masuk waktu dulu baru tayamum. Jadi kalau seandainya wudhu sebelum masuk waktu zuhur, boleh kita wudhu untuk sholat zuhur. Tapi tayamum tidak bisa seandainya kita tayamum sholat zuhur belum masuk waktu zuhur. Yang nomor ketiga, pada wudhu niatnya liraf'il hadas. Sedangkan pada tayamum itu niatnya adalah listibahatis sholah. Yang nomor selanjutnya, perbedaan wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu hanya dipakai bisa untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan tayamum itu boleh untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Tayamum bisa menjadi pengganti wudhu, tayamum bisa menjadi pengganti mandi. Nomor selanjutnya, perbedaan wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu anggota wajibnya ada 4, diantaranya wajah, terus tangan, terus kepala dan kaki. Sedangkan tayamum anggotanya hanya 2. 2 diantaranya adalah wajah, yang kedua adalah tangan. Yang nomor selanjutnya, perbedaan wudhu dengan tayamum. Kalau wudhu itu boleh dipakai untuk beberapa sholat fardu, sedangkan pada tayamum tidak bisa dipakai untuk beberapa sholat fardu. Pada wudhu kita boleh, misalkan sholat zuhur, wudhu kita belum batal, kita boleh untuk sholat asar. Dan wudhu juga bisa untuk sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sedangkan pada tayamum itu hanya bisa dipakai satu tayamum untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Jadi kalau seandainya ternyata kita katakan tayamum zuhur, kemudian sampai waktu asar belum batal, maka nggak bisa tayamum yang tadi bekas sholat zuhur itu dipakai untuk sholat asar. Jadi ketentuannya di dalam tayamum hanya bisa untuk satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Yang nomor selanjutnya, ini masalah ikhtilafiyah. Kalau tayamum itu wajib menghadap kiblat, tetapi dalam wudhu tidak wajib menghadap kiblat. Sekalipun di dalam istilah menghadap kiblat ini ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan bahwa menghadap kiblat pada tayamum itu hanya sekedar sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa menghadap kiblat itu adalah fardu daripada tayamum. Di antaranya ini di dalam kitab Kasyifatus Saja, Ibnu Hajar mengatakan bahwa orang yang tayamum tidak menghadap kiblat itu dikatakan tidak sah. Tetapi pendapat lain di antaranya Imam Syarqawi itu sah-sah saja. Ini perkara ikhtilafiyah. Jadi inilah perbedaan yang signifikan antara wudhu dengan tayamum. Jadi kalau wudhu yang nomor pertama
pakai air, tayamum pakai debu. Yang nomor kedua, kalau wudu itu boleh sebelum masuk waktu, sedangkan tayamum bolehnya setelah masuk waktu. Kalau wudu itu airnya tidak perlu dimaksud, sedangkan tayamum wajib kita maksud debunya. Yang nomor keempat, kalau masalah wudu itu boleh untuk beberapa sholat fardu, tapi tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Yang nomor kelima, kalau masalah wudu hanya bisa untuk menghilangkan hadas kecil, sedangkan tayamum boleh untuk hadas besar dan boleh untuk hadas kecil. Yang nomor keenam, kalau masalah wudu itu niatnya liraf'il hadas, kalau masalah tayamum niatnya listibahatis sholah. Yang nomor ketujuh, kalau masalah wudu itu tidak perlu ada menghadap kiblat, tapi kalau masalah tayamum wajib ijtihad kita menghadap kiblat. Ini dalam pendapat Imam Ibnu Hajar, tapi pendapat-pendapat yang lain hanya sekedar sunnah. Mudah-mudahan perbedaan antara wudu dengan tayamum ini manfaat, agar ketika kita melaksanakannya ingetin anggota tayamum cuma dua gitu, hanya wajah dengan tangan gitu. Jangan sampai nanti orang nggak punya air tiba-tiba tayamum ternyata dia pakai anggota wudu. Apapun yang mau dijadikan untuk tayamum anggotanya hanya dua. Apakah mandi besar? Orang mau mandi besar, mandi junub nggak ada air, ya udah ganti dengan tayamum. Tayamumnya cuman ada satu wajah, yang kedua tangan. Itu nanti tayamum itu niatnya ada dua. Satu, ada niat nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Bila mana anggotanya itu tidak bisa pakai air. Tapi seandainya ada tangan yang diperban, dan tangan ini ketika wajib wudu, maka nanti niatnya bukan itu, tetapi niatnya karena ini diwuduin sedangkan ini tidak kena air, maka niatnya adalah nawaitu tayammuma badalan an ghustil alil. Insyaallah niatnya saya akan tulis di sini. Mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.